Halo, kami mahasiswa KKN PPM UGM Unit Selo akan menjelaskan tentang pengenalan penyakit, pentingnya vitamin, dan obat cacing pada hewan ternak, khususnya pada hewan sapi, kambing, dan domba. Pengenalan penyakit yang umum terjadi pada sapi. 1 adalah bovine ephemeral fever atau demam 3 hari. Penyakit ini ditandai dengan demam selama 3 hari, kemudian kekakuan pada anggota tubuh dan kelumpuhan. Namun demikian, sapi dapat sembuh dengan spontan dalam waktu 3 hari. Penyebab penyakit ini adalah disebabkan oleh virus yang melalui gigitan nyamuk. Kemudian ada kaki busuk. Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa sakit pada kuku kaki, kemudian menyebabkan kebincangan dan menurunkan nafsu makan, dan kebengkakan pada kulit di sekitar kuku. Penyebabnya adalah sanitasi atau kebersihan kandang yang tidak baik. Kemudian ada hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Penyakit ini biasanya terjadi pada induk sapi setelah melahirkan dengan gejala tubuh yaitu lumpuh pada bagian belakang, jatuh, kepala dan leher terulai ke samping membentuk huruf S. Penyebab utamanya adalah kekurangan kalsium yang diproduksi oleh tubuh. Berikut adalah pengenalan penyakit yang umum terjadi pada kambing dan domba. Yang pertama, pink eye atau mata merah. Bisa juga disebut sebagai belekan atau radang mata. Penyakit ini ditandai dengan adanya mata yang tampak berair, mata memiliki warna yang kemerahan pada bagian putih atau konjungtiva, mata menjadi bengkak, dan dalam infeksi yang cukup lama, mata menjadi keruh, seperti tertutup lapisan putih. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya lalat, adanya debu yang berlebihan, kelembapan kandang, perubahan musim, kepadatan hewan di dalam kandang, serta kualitas pakan. Penyakit ini banyak terjangkit pada peralihan musim kemarau dibandingkan dengan musim penghujan. Dan pada kasus kronis dapat berlangsung sepanjang tahun. Penyakit ini menyebabkan kerugian bagi peternak karena dapat menyebabkan kebutaan ternak, penurunan berat badan, dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup tinggi. Yang kedua adalah blood atau kembung rumen. Blood atau kembung rumen merupakan bentuk pencernaan yang ditandai dengan adanya akumulasi gas dalam rumen atau lambung. Blood pada ternak memiliki gejala seperti perut membesar pada bagian kiri, nafsu makan turun, ternak tampak gelisah, punggung terlihat membungkuk, dan ternak tampak menghentak-hentakan kaki. Faktor penyebab terjadinya kembung rumen antara lain pemberian hijauan yang berlebihan, hijauan yang diberikan masih dalam keadaan basah atau tidak layu, hijauan masih terlalu muda, dan yang paling umum terjadi karena ternak mengkonsumsi leguminosa atau biji-bijian. Yang ketiga adalah miasis atau investasi larva lalat. Penyakit ini disebabkan oleh adanya luka awal yang tidak kunjung sembuh. Luka tersebut kemudian menjadi infeksi yang lebih parah dan menjadi tempat investasi larva lalat. Faktor penyebab terjadinya miasis antara lain adalah kelukaan. Kelukaan dapat terjadi karena gigitan serangga, perkelahian antar ternak, abses, atau luka karena adanya gesekan kawat, logam, atau kayu pada tubuh ternak. Luka yang tidak dirawat atau kurang benar perawatannya juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya miasis. Miasis ini dapat mengakibatkan
turunnya produksi susu, turunnya berat badan ternak, turunnya kualitas kulit, penurunan kualitas wool, adanya abortus atau keguguran, dan gangguan pertahanan tubuh pada ternak. Vitamin adalah substansi organik yang sangat penting untuk menjaga kesehatan, termasuk untuk produksi maupun reproduksi. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil dan biasanya diperoleh dari bahan makanan karena tubuh tidak bisa membuat vitamin sendiri atau secara esensial. Jenis vitamin ada dua. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak. Contohnya yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Dan yang kedua yaitu vitamin larut dalam air. Contohnya grup vitamin B dan vitamin C. Fungsi vitamin pada hewan ternak. Pemberian vitamin pada hewan ternak akan membantu dalam proses optimalisasi pertumbuhan hewan dan bermanfaat untuk hal-hal yang lebih spesifik, seperti membantu dalam proses penggemukan, meningkatkan sistem imun, dan membantu reproduksi hewan ternak. Waktu pemberian vitamin pada hewan ternak. Pemberian vitamin yang tepat akan menghasilkan produktivitas ternak yang lebih baik. Pemberian vitamin pada ruminansia perlu dimasukkan dalam program pemeliharaan kesehatan secara rutin. Vitamin dapat diberikan minimal setiap 3-4 bulan sekali. Pemberian obat cacing merupakan langkah utama dalam upaya pengendalian dan penanganan cacingan, baik pada hewan yang masih muda maupun pada hewan yang sudah dewasa. Program pemberian obat cacing sebaiknya dilakukan sejak hewan masih muda, yaitu sekitar umur 7 hari, dan dilakukan pengulangan secara berkala setiap 2-3 bulan sekali, yang berguna untuk membasmi cacing secara tuntas dan memutus siklus hidup parasit tersebut. Penanganan dan pencegahan cacingan dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, pemberian pakan berkualitas dengan kandungan nutrisi dan jumlah yang cukup. Kualitas pakan, baik rumput maupun konsentrat yang baik, dapat membantu meningkatkan daya tahan ternak karena nutrisi yang diperlukan dapat tercukupi. Kedua, yaitu dengan memperhatikan sanitasi kandang dan kebersihan lingkungan dengan tidak membiarkan kotoran sapi maupun kotoran kambing menumpuk dan membersihkan sisa pakan secara rutin. Menjaga drainase kandang dan lingkungan di sekitar sehingga tidak lembab dan becek serta menghindari adanya genangan air pada tanah. Ketiga, ternak sapi sebaiknya tidak digembalakan terlalu pagi karena pada waktu tersebut larva cacing biasanya dominan berada di permukaan rumput yang masih basah. Guna memutus siklus hidup cacing, sebaiknya sistem pengembalaan dilakukan secara bergilir. Yang keempat, membasmi populasi siput air tawar sebagai inang atau tempat pertumbuhan cacing yang dilakukan dengan menjaga kelembapan dan area sekitar kandang tidak boleh basah untuk mencegah kelangsungan hidup siput air tawar tersebut. Hal yang paling penting dalam pemberian obat cacing yaitu harus memperhatikan beberapa kondisi. Beberapa kondisi yang tidak boleh dilakukan pemberian obat cacing yaitu pada induk yang sedang mengalami kebuntingan karena dapat menyebabkan keguguran. Yang kedua yaitu pada sapi atau kambing perah yang sedang berada pada masa produksi susu. Yang terakhir, obat cacing juga tidak boleh diberikan pada sapi atau kambing yang akan disembelih karena hal tersebut dapat meninggalkan residu pada daging.